Sahabat medsos, berjumpa lagi dengan saya dari channel YouTube Kak Ros UNI Jom Tolong. Siang hari ini saya akan menuju ke rumah Pak Yosep. Kita dibantu sama siapa? Abel ya? Iya. Dibantu anak muda nih, namanya Abel tuh. Karena rumah Pak Yosep ini jalannya agak menurun, jadi kita harus ditemani sama anak muda yang bawain beras. Yuk kita ke bawah, yuk pelan-pelan. Jalannya susah nih, Bel. Nah, pelan-pelan. Pas hujan ini jadi agak licin ini. Nih, kita pelan-pelan. Bel, kamu bisa lari, kita nggak bisa lari. Oh. Nih, jalannya sulit, berbelit-belit jalan. Inilah jalan ke rumah Pak Yosep. Hah? Aduh. Suruh dia ke rumah. Ya, ini perjalanan. Ya, nih. Tuh, lihat sahabat medsos, jalannya aja seperti ini. Ini pas hujan, ya hujannya rintik-rintik. Nah, nih jalannya susah banget nih. Kalau hujan gede nih nggak bisa lewat sini nih. Nih. Ini juga kamu duluan deh. Oh, hujan-hujan lagi. Hujan gede juga hujannya. Awas Dogi. Nah, inilah rumah Pak Yosep yang harus kita bantu. Shalom Pak Yosep. Tengah hari, Bu. Oh. Aku pun cuma dengar cerita dari Bang. Oke. Pak, maaf nih, kita lihat-lihat rumahnya sebentar. Tak apa. Ya, ini sahabat medsos. Kita lihat. Permisi ya, Pak ya. Nah, seperti inilah rumahnya Pak Yosep. Iya. Tinggal sendiri. Tinggal di sini dari tahun 90. Dari tahun 90 hotel tinggi semua Nagoya itu belum ada. Oh, masih berarti ini Batam masih kampung lah ya, masih sepi ya. Pak, sehari-hari ngapain aja? Aku kerja bangunan. Kalau kerja bangunan Pak, umur segini masih gimana? Oh, saya bagian finishing, macam bikin lantai atau apa, pasang plek. Bapak ketabrak apa, Pak? Aku kena tabrak. Kalau dulu aku kerja di hotel Formosa, Nah, hotel tinggi itu. Jadi paginya aku pergi kerja, karena tabrak entah mobil kah motor, aku enggak sadar gitu. Sampai sekarang aku enggak tahu bila aku kena tabrak itu mobil atau motor, aku enggak tahu. Terus bawa ke rumah sakit? Wah, rumah sakit itu dia yang rawat. Kakak itu ya? Ibu itu. Oh, tetangga sini berarti? Dia yang rawat. Untung ada tetangga ya, tetangga baik ya. Iya. Tetangganya baik-baik sini, jadi banyak bantu. Iya kan, karena Jadi dia pun hidupnya susah juga, tapi dia rela untuk rawat gitu. itulah Pak, itu kita namanya hidup penuh kasih Pak. Harus penuh kasih ya kan. Walaupun kita susah secara finansial, tapi kita punya hati, kita mau bantu ya kan. Karena kan orang itu menolong tidak hanya dengan materi, dia bisa bantu dengan tenaga. Kalau dia tidak bisa bantu dengan uang, dia bisa bantu jaga, bisa bantu rawat kan. Nah, itu kan perlu juga ya Pak Yosep ya, kayak gitu ya. Jadi semua itu, walaupun aku kena tabrak, aku tetap bersyukur pada Tuhan. Sebab orang yang kena tabrak itu ada yang lebih parah lagi. Kita cuma pingsan sampai berapa hari gitu baru sadar gitu. Jadi tetap aku bersyukur pada Tuhan gitu. Selalu bersyukur nih Pak Yosep nih, orangnya selalu bersyukur walaupun keadaannya sakit, walaupun ditabrak kendaraan kan Pak, walaupun saya bilang tinggal di rumah yang ini, saya bilang rumahnya sebenarnya nggak layak ini. Biasa, kalau kita hidup dengan iman itu apa adanya. Betul. Sama seperti satu ibu juga. Hidup dengan iman itu kita tidak merasa kekurangan ya Pak ya. Iya.
kita balik lagi nih, kalau kerja itu sehari dapat berapa duit Pak? Sehari paling 120 gitu. Itu setiap hari ya? Lumayan lah Pak buat itu ya, buat makan. Macam itu pun macam tiap hari kalau hujan itu tak pergi. Iyalah, hujan nggak ada kerja. Artinya nih kalau hujan nih nggak kerja nih, kayak musim sekarang nih hujan, makanya Pak Yosep nih nggak kerja. Ya kan? Kalau hari-hari panas pergilah ya, berangkatlah ya. Tapi Pak masih maksud saya udah umurnya berapa Pak? Umur dekat 70 gitu. Tapi masih oke lah ya, masih kuat kerja Pak, kerja bangunan gitu. Karena macam kerja bangunan kita kerjanya yang tekniknya yang perlu seperti yang penting-penting gitu aja. Oh, yang halus-halus lah ya. Nah, Tidak kerja yang angkat-angkat begitu ya. Pasang plan, bikin tali air atau aci kop gitu. Masih oke ya. Tapi oke juga loh, seumur Pak Yosep ini 70 tahun masih untuk kerja di proyek masih kuat. Karena kan biasa umur segini udah berat juga ya. Jadi karena kita hidup kita udah biasa dari kita masih muda, gitu macam tenaganya terbawa gitu. Oh, masih kuat Pak. Masih Pak Yosep nih udah hampir 70 tahun tapi masih kuat tenaganya untuk bekerja. Karena kalau nggak bekerja juga ya siapa yang mau biayain semua Pak ya kan? Karena kita sudah pikir semua. Seperti kita buat apa yang menguntungkan kita, orang lain rugi itu yang pantang untuk kita. Ya betul itu. Jadi prinsipnya iya nggak boleh ngerugiin orang ya Pak ya. Iya betul Pak. Makanya walaupun dalam rumah seperti ini tapi selalu merasa hatinya selalu terpenuhi. Iya. Kepenuhannya. Seperti macam kita tinggal walaupun begini aja. Tapi kita selalu rasa bahwa Tuhan itu selalu ada sama Tuh, kita. itulah kalau kita mengandalkan Tuhan selalu ada. Ini Pak Yosep di samping kita udah kasih sembako. Tadi saya ada beli beras, ada beli kopi, ada beli Indomie instan gitu ya Pak ya. Saya ada uang juga nih mau kasih Pak Yosep. Saya kasih juga nih buat Pak Yosep nih. Ada 200-an karena saya ada ini Pak. Karena saya juga ada beberapa tempat saya juga mau kita berbagi ya Pak ya. Nah, ini dari Jum Tolong kita di samping beli sembako, ada juga yang kita kasih cash buat tambahan. Barangkali Pak Yosep perlu obat batuk atau apa, kita nggak tahu ya. Sahabat Mas. Saya cuma bantu ibu itu cuma doa aja. Semoga Tuhan selalu berkati kalian. Semoga Pak Yosep juga sehat, walaupun Pak Yosep tinggal sendiri. Semoga sehat, semoga full power tenaganya, tetap memuji Tuhan ya. Berarti kalau kita tetap memuji Tuhan, semuanya itu akan menjadi mudah ya, ya menjadi mudah. Jadi sahabat Medsos, inilah Pak Yosep yang baru kita kunjungin, keadaannya seperti ini. Ini Pak yang beras buat Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Ini lagi buat Bapak. Ya kalau buat sendiri buat bisa lah. Terima kasih banyak. Ini ada kopi, ada gula, bisa lah Pak Yosep mau ngopi. Inilah sahabat Medsos yang bisa kita kasih untuk Pak Yosep. Sahabat Medsos, jangan lupa kita harus saling menolong. Karena kita tidak tahu keadaan kita besoknya. Menolonglah selagi kita bisa menolong. Sahabat Medsos, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, share, dan sampai jumpa di channel YouTube Kak Ros UNI Jom Tolong berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Yosep. Bu, itu saya rasa bersyukur sekali kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu. Ya, sama-sama ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, semoga Tuhan memberkati. Ya. Bu. Tak bisa bangun itu hari kena tabrak Bu. Astaga. Kecelakaan di ini jadinya ada orang yang bawa ke ini apa Budi Kemuliaan. Baru orang Cina yang antar ke sini. Kok tahu tinggal di sini? Tidak tahu, mungkin mereka tanya atau apa gitu. Oh, tabrak apa?
dia bawa motor, ada yang tabrak dari belakang pakai ini mobil lori. Astaga. Jadinya dia tak sadar lagi, jadinya orang ini bawa ke harapan bunda. Gitu ya. Gitu. Tapi Jadi, syukurlah. Berapa hari itu, Pak? Dia. Ibu ini baiklah, Bas. Dua Ibu hari di rumah sakit tapi sadar sampai sini Yang dia urus dia, gitu. yang masak baru dia disuap kan. saya gitu, Ah, baru saya sadar. oh gitu ya. Mandikan dia, Tuh. namanya anggap orang Ibu tua. inilah. Ibu siapa, Bu, namanya? Dewi, Bu Dewi. Tuh, Bu Dewi yang bantu Pak Yosep waktu Pak Yosep ditabrak. Kecelakaan. Berapa 2 hari nggak sadar, Pak? Hampir Saat di seminggu. rumah sakit, enggak sadar gitu, Nggak sadar. enggak sadar. Datang sini dia yang kasih masuk Makanan? makanan panas di mulut saya baru saya sadar. Puji Tuhan udah baik, Pak ya. Iya. Ya, puji Tuhan sekarang udah baik, udah sehat semua, dan terima kasih juga sama Bu Dewi yang sudah menolong Pak Yosep. Oke, Pak Yosep, kita jalan dulu, Pak ya. Terima kasih, Terima Pak ya. kasih banyak, ya. Ya, oke, iya. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin, Pak. Amin.